Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan sebagai berikut. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang pengenalan PLTB. Apa sih itu PLTB dan bagaimana cara kerja dari PLTB tersebut? PLTB sendiri adalah kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau yang biasa kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga angin. Dari namanya saja, berarti pembangkit listrik tersebut menggunakan angin untuk menghasilkan energi listrik, di mana untuk di Indonesia itu memiliki PLTB terbesar yang ada di Indonesia, yaitu namanya PLTB Sidrap yang ada di Sulawesi Selatan. Kapasitas PLTB Sidrap sendiri adalah berkapasitas sebesar 75 MW. Jadi PLTB tersebut menggunakan energi angin untuk menggerakkan turbin dan kincir angin atau kincir angin. Kincir angin tersebut berfungsi sebagai turbin pada PLTB. Nantinya dari perputaran kincir angin atau turbin tersebut bisa menghidupkan generator. Jadi perubahannya dari energi kinetik menuju energi mekanik, dan energi mekanik pun akan diubah pada generator menjadi energi listrik. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga bayu yaitu energi angin yang bertiup melewati sudut-sudut turbin, maka turbin akan berputar. Turbin yang terkoppel dengan generator, maka rotor pada generator juga akan ikut berputar. Generator akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, di mana porosnya terbuat dari material ferromagnetik permanen, sedangkan di sekitaran poros terdapat stator yang bentuk fisiknya berupa kumparan-kumparan kawat yang berbentuk loop. Selanjutnya, apabila poros berputar, maka akan timbullah perubahan fluksi pada stator. Nah, perubahan fluksi inilah yang akan menghasilkan tegangan dan arus listrik, di mana tegangan dan arus listrik ini berupa AC dan membentuk gelombang sinusoidal. Sehingga, tegangan dan arus listrik akan didistribusikan ke pelanggan-pelanggan melalui jaringan transmisi. Turbin angin adalah alat yang berfungsi untuk mengubah daya angin menjadi daya mekanik dalam bentuk putaran poros. Putaran poros ini selanjutnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik atau untuk pompa air. Jenis turbin angin berdasarkan letak porosnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, itu turbin angin poros horizontal atau yang biasa kita sebut dengan horizontal axis wind turbine. Turbin angin horizontal adalah jenis turbin angin dengan poros sejajar dengan arah angin seperti baling-baling pesawat terbang pada umumnya. Turbin ini harus diarahkan sesuai dengan arah angin yang paling tinggi kecepatannya. Turbin angin poros horizontal berputar karena adanya gaya dorong dan gaya angkat atau yang biasa disebut dengan lift and drag force dari angin. Kekurangan turbin angin horizontal yang pertama, membutuhkan konstruksi tower yang besar untuk mendukung beban gearbox, blade, dan juga generator. Yang kedua, membutuhkan sistem pengereman untuk mencegah turbin mengalami kerusakan ketika ada angin kencang. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan dan kontrol secara berkala untuk mengarahkan blade ke arah angin. Selain itu, turbin angin horizontal ini memiliki kelebihan. Yang pertama, tower yang tinggi memungkinkan untuk mendapatkan angin dengan kekuatan yang besar. Untuk mendapatkan energi dengan angin yang besar, energi yang didapat akan lebih besar. Efisiensi yang lebih tinggi dikarenakan blade selalu bergerak tegak lurus terhadap arah angin. Yang kedua yaitu turbin angin poros vertikal. Jenis turbin angin ini memiliki bilah yang memanjang dari atas ke bawah. Turbin angin vertikal biasanya berdiri setinggi 100 meter dan lebar 50 kaki dengan sumbu vertikal. Generator dan komponen primer lainnya dapat ditempatkan di permukaan tanah, sehingga tentu saja dapat mempermudah maintenance atau maintenance-nya lebih mudah jika dibandingkan dengan turbin angin poros horizontal. Turbin angin ini memiliki kecepatan yang lambat, sehingga energi angin yang didapat pun akan lebih rendah. Lantas, apa kekurangan dan kelebihannya? Pertama yaitu kekurangan dari turbin angin poros vertikal. Memiliki penurunan efisiensi jika dibandingkan dengan turbin angin poros horizontal. Turbin angin poros vertikal memiliki penurunan efisiensi dikarenakan adanya hambatan tambahan yang mereka miliki sehingga pisau memutar ke arah angin. Memiliki kecepatan angin yang rendah. Karena turbin angin poros vertikal memiliki rotor yang dekat dengan tanah, sehingga kecepatan anginnya lebih rendah. Kelebihan dari turbin angin poros vertikal ini yang pertama adalah turbin angin tidak memerlukan perawatan yang ekstra, sehingga tidak membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk merawatnya. Yang kedua, turbin angin ini juga sangat mudah dirawat karena letaknya yang dekat dengan tanah.
Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang turbin angin sumbu vertikal atau vertical axis wind turbine. Turbin ini pertama kali dirancang oleh Fausto Farenzio dari Kroasia pada tahun 1595, di mana turbin angin ini memiliki sumbu tegak lurus terhadap arah angin dan memiliki keuntungan yaitu tidak bergantung pada arah angin pada saat pengoperasian. Di mana kelebihan juga ini sangat berguna cepatnya memiliki kecepatan angin yang relatif rendah. Dengan sumbu vertikal ini memungkinkan generator serta gearbox dapat ditempatkan pada bagian bawah turbin, di mana turbin ini umumnya berbentuk lebih kecil daripada turbin horizontal atau HAWT dan biaya perawatannya lebih murah jika dibandingkan dengan turbin angin horizontal. Terdapat dua jenis turbin angin sumbu vertikal atau vertical axis wind turbine. Yang pertama yaitu Savonius dan Darius. Untuk turbin angin Savonius ditemukan oleh S.D. Savonius pada tahun 1920, di mana desain ini paling mudah dan menunjukkan turbin Savonius adalah sudu berupa lembaran berbentuk setengah silinder kosong yang dibuat berhadapan menyerupai huruf S serta pada umumnya terdiri dari dua sudu. Tujuan awal dari pembuatan turbin jenis ini yaitu mencari solusi alternatif untuk mencari jenis energi terbarukan dengan biaya minimal serta dampak lingkungan yang minim. Untuk meningkatkan performanya, turbin ini dilakukan dengan cara menambah jumlah sudu atau mengubah bentuk sudunya. Yang kedua yaitu turbin angin Darius yang ditemukan oleh George Jean Marie Darius pada tahun 1931 serta mematangkan hasil karya turbinnya yang bersumbu vertikal. Ide turbin ini untuk membuat suatu desain yang sederhana dan mudah untuk dibuat. Turbin Darius ini memiliki beberapa model. Yang pertama yaitu model rotor H serta model ignitor atau pengasuh telur. Kelebihan dari jenis turbin Darius yaitu bentuknya ringan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pembuatan turbin Darius. Tetapi karena turbin Darius mendapatkan aliran di sekitar turbin untuk menciptakan gaya lift, turbin Darius tidak dapat bergerak sendiri dan membutuhkan dorongan awal untuk dapat bergerak dan terus menerus. Selain itu, bila kecepatan angin di sekitar instalasi turbin rendah, maka rotor tidak dapat berputar. Untuk melawan torsi diperlukan memutar poros generator. Atas dasar inilah, turbin yang berjenis H rotor diletakkan pada tempat yang lebih tinggi, karena pada bagian dekat tanah, angin cenderung lebih lambat untuk mengalir. Sementara yang berbentuk pengaturan telur atau ignitor memiliki bentuk yang melengkung di bagian bawahnya, sehingga torsi yang dihasilkan di sepanjang tinggi sudu bisa serupa yang dapat memutar turbin lebih maksimal. Kelebihan turbin angin sumbu vertikal yaitu dapat digunakan pada daerah kecil dengan kecepatan angin yang bervariasi. Lalu yang kedua, sudu dari turbin tidak memerlukan mekanisme pengaturan untuk mengubah arah sudu. Lalu yang ketiga yaitu ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan turbin horizontal. Sini saya akan menjelaskan tentang Horizontal Axis Wind Turbine atau HAWT. HAWT merupakan turbin yang poros utamanya berputar menyesuaikan arah angin. Agar rotor dapat berputar dengan baik, arah angin harus sejajar dengan poros turbin dan tegak lurus terhadap arah putaran rotor. Biasanya, turbin jenis ini memiliki blade berbentuk airfoil seperti bentuk sayap pada pesawat. Secara umum, semakin banyak jumlah blade, semakin tinggi putaran turbin. Turbin angin sumbu horizontal atau TAS ini memiliki poros rotor utama dan generator listrik di puncak menara. Turbin berukuran kecil diarahkan oleh sebuah baling-baling angin atau baling-baling cuaca yang sederhana. Sedangkan untuk turbin yang berukuran besar biasanya menggunakan sebuah sensor angin yang digandengkan ke sebuah servo motor. Sebagian besar memiliki sebuah gearbox yang mengubah perputaran kincir yang pelan menjadi lebih cepat berputar. Beberapa kelebihan serta kekurangan dari Horizontal Axis Wind Turbine ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya, yaitu dasar menara yang tinggi memperbolehkan akses ke angin yang lebih kuat di tempat-tempat yang memiliki geseran angin atau perbedaan antara laju dan arah angin antara dua titik yang jaraknya relatif dekat di dalam atmosfer bumi di sejumlah lokasi geseran angin. Setiap 10 meter ke atas kecepatan angin akan meningkat sebesar 20%. Itu tadi merupakan kelebihan dari Axis Wind Turbine. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu yang pertama, menara yang tinggi serta bila yang panjangnya bisa mencapai 90 meter sulit diangkut. Diperkirakan besar biaya transportasi bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan turbin angin. Yang kedua, turbin jenis ini sulit dipasangkan. Hal ini dikarenakan membutuhkan derek yang sangat tinggi serta mahal, serta operator yang terampil. Yang ketiga, konstruksi dari menara itu sendiri merupakan yang besar untuk menyangga bila-bila yang berat seperti gearbox dan generator.
Yang keempat, turbin angin sumbu horizontal yang tinggi bisa mempengaruhi radar dari airport. Yang kelima, berbagai varian downwind menderita kerusakan struktur yang disebabkan oleh turbulensi. Yang terakhir, turbin angin sumbu horizontal membutuhkan mekanisme kontrol yaw tambahan untuk membelokkan kincir ke arah angin. Saya akan memberikan beberapa contoh PLTB yang berada di Indonesia yang menerapkan sistem horizontal axis wind turbine. Di antaranya, yang pertama yaitu PLTB Sidrap, di mana PLTB ini terletak di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watung Pulu, Kabupaten Sidrap. PLTB ini siap menghasilkan tenaga listrik dari 30 kincir angin atau wind turbine generator. Turbin berkapasitas 2,5 MW pada kincir tersebut dapat menghasilkan listrik sebesar 75 MW dan diperkirakan akan mampu mengalirkan listrik sebesar 70.000 pelanggan di wilayah Sulawesi Selatan dengan daya listrik rata-rata 900 volt ampere. PLTB Sidrap ini terbagi atas dua tahap, yaitu PLTB Sidrap yang pertama dan PLTB Sidrap yang kedua, di mana PLTB Sidrap yang pertama ini menghasilkan kapasitasnya sebesar 70 MW, sedangkan pada PLTB Sidrap tahap kedua menghasilkan kapasitas sebesar 50 MW. Selanjutnya, PLTB Jeneponto yang berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dia ini menghasilkan kapasitas sebesar 60 MW. Dan PLTB Tanah Laut yang berlokasi di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga jenis generator ini merupakan bagian dari PLTB yang menerapkan sistem horizontal axis wind turbine. Baik, dapat kita ketahui komponen utama PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu adalah turbin. Terdapat beberapa komponen di dalam satu turbin, di antaranya blade, hub, rotor, tower, turbin, dan generator. Umumnya, turbin angin saat ini menggunakan horizontal axis dengan propeller tipe blade. Karakteristik kerja dari turbin angin itu berdasarkan angin yang ditimbulkan oleh kecepatan angin untuk memutar blade atau kipas. Putaran tersebut kemudian dikonversi menjadi energi mekanik, yang kemudian akan dikonversi menjadi energi listrik melalui generator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari efisiensi pembangkit listrik tenaga bayu yang merupakan bagian ketiga dari video presentasi. Efisiensi adalah perbandingan antara daya output dan daya input yang dapat dijelaskan dalam rumus. Efisiensi sama dengan Pout per Pin kali 1%, di mana Pout adalah daya output yang satuan watt dan Pin adalah daya input dengan satuan watt. Selanjutnya kita ada masuk ke bagian keempat, yaitu perhitungan daya. Yang pertama dapat menghitung dari daya input yang dihasilkan dari data torsi atau putaran dari rotor yang berputar. Rumus daya input yang dihasilkan yaitu Pm sama dengan setengah dikali Rho dikali A dikali V pangkat 3 dikali Cp, di mana Pm adalah daya maksimum yang dihasilkan dari angin dengan satuan watt, Rho adalah massa jenis udara dengan ketetapan 1,225 kg per meter kubik, A merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi, Cp adalah koefisien daya dengan ketetapan 0,593, V adalah kecepatan angin dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya akan kita dapat menghitung yaitu daya output. Daya output yang dihasilkan dari tegangan dikalikan arus dari generator turbin angin yang meluncur saat pemberangkatan, di mana dapat dijelaskan dalam rumus Pout sama dengan P dikali U dikali cos theta, di mana Pout adalah daya output dengan satuan watt, P adalah tegangan atau volt, cos theta merupakan faktor daya, dan I adalah arus dengan satuan ampere. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam video presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.